Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ya Allah. Wah, latihan dulu waktu minum obat nih. Waduh, aku kan puasa. Oh, lupa nih. Wah, lupa. Halo, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Efraim Jarwo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara minum obat bagi pasien hipertensi dan pasien diabetes mellitus saat menjalankan ibadah puasa. Sebelum itu, mari kita simak penjelasan tentang hipertensi dan diabetes mellitus di video berikut ini. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu ditandai dengan tekanan darah sistolnya 140 dan diastolnya di atas 90 mm/sat. Dengan klasifikasi berikut, faktor risiko dari hipertensi itu adalah makanan yang tinggi garam atau natrium, kemudian tinggi lemak, dan stres, serta rokok dan alkohol. Biasanya pasien hipertensi tidak bergejala, namun jika ditemukan sakit kepala, nyeri pada tengkuk, dan sulit tidur, segera dilakukan pemeriksaan secara berkala dan cek tensi. Diabetes mellitus atau kencing manis merupakan suatu kondisi tingginya kadar gula di dalam darah. Faktor risiko dari diabetes itu adalah makanan yang mengandung tinggi gula, kemudian faktor keturunan, dan disertai dengan pola hidup yang tidak sehat. Rias diabetika, yaitu pasien sering merasa haus, sering pipis pada malam hari, dan sering merasa lapar. Untuk pasien hipertensi dan diabetes, gimana sih cara minum obat di bulan puasa? Simak jawaban berikut ya. Dok, mau tanya dong, gimana cara minum obat di bulan puasa? Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu obatnya itu diminumnya berapa kali sehari. Obat biasanya diminum 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan 3 kali sehari. Untuk yang 1 kali sehari, gampang saja kok. Yang pertama adalah ketentuan dari obat diberikan, yaitu pukul berapa. Otomatis kalau misalnya diminum saat bulan puasa, kita minumnya setelah kita buka puasa, yaitu di atas jam 7 ataupun sampai sebelum dimulainya puasa. Misalnya dianjurkan oleh dokternya adalah malam hari jam 10, dan itu kerja obat 1 kali sehari adalah 24 jam. Lalu untuk yang 2 kali sehari, untuk pemberian ataupun minum obatnya bisa dilakukan saat setelah buka puasa ataupun saat sahur. Pada jika yang 3 kali sehari, untuk yang 3 kali sehari diminumkan saat sudah buka puasa, yaitu dimulai saat buka puasa, kemudian di saat sebelum tidur, biasanya di antara jam 10 dan jam 11, kemudian yang ketiga adalah diminum saat sahur. Dok, makanan apa saja sih yang disarankan saat sahur dan buka puasa? Kita pilih-pilih terlebih dahulu ya, makanan untuk pasien diabetes terlebih dahulu, yang dimana makanan-makanan yang kami anjurkan adalah memang saat puasa kita tuh kekurangan tenaga, jadi kita membutuhkan makanan-makanan manis. Namun karena akibat dari resistensi insulin ini, pasien diabetes mellitus tidak dianjurkan untuk makanan yang manis. Namun ada beberapa makanan-makanan yang bisa diberikan kepada pasien diabetes mellitus dengan indeks glikemiknya itu rendah, berupa seperti apel, mengandung apel, pisang, pil, ataupun melon. Lalu bagaimana jika kurma? Kurma boleh, karena kurma itu mengandung indeks glikemik yang rendah juga, namun dibatasi yaitu sekitar 1-2 biji saja. Untuk minum-minuman lainnya, boleh es kelapa tapi tanpa pemanis. Lalu untuk pasien hipertensi, sebenarnya untuk pasien hipertensi, makanan yang harus dikurangi adalah makanan yang mengandung natrium, karena natrium ini yang bisa menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah di dalam tubuh. Sehingga makanan yang dianjurkan adalah konsumsi makanan yang kurang garam dengan garam dapur itu maksimal 4 gram ataupun garam murninya adalah 2,6 gram. Dok, mau tanya dong gimana tips dan trik pasien hipertensi dan diabetes menjalani ibadah puasa? Oke, untuk tips and triksnya sebenarnya gampang aja sih. Kalau untuk yang buka puasa, penuhi karbohidrat yang tinggi supaya energi yang kita itu bisa tercukupi. Kemudian kalau untuk saat sahur, utamakan protein yang tinggi ya, supaya kita tidak mudah lapar dan kenyangnya lebih lama. Dan tidak lupa juga untuk berolahraga paling tidak 30 menit dalam sehari. Tetap beraktivitas dan produktivitasnya lancar ya. Jangan jadikan alasan jika puasa itu bermalas-malasan, oke?